Persidangan Majelis Kehormatan Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia yang mengadili perkara nomor 01/B/MK Advokat Ad Hoc KAI /2021 dibuka. Saudara protokol agar siap-siap sesuai dengan pasal 19 ayat 2 dari Kode Etik Advokat Indonesia, di mana persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan. Berkenan dengan itu, tolong dipanggil pihak-pihak yang berperkara. Silakan supaya masuk ke persidangan. Cek aja di depan, ada suruh masuk, buka pintunya, Pak. Kode etik ad hoc ini adalah dengan acara pembacaan putusan, dan pembacaan putusan ini akan dibacakan secara berganti-ganti, yang dimulai dari saya sendiri selaku Ketua Majelis Kehormatan, yang putusannya adalah sebagai berikut. Putusan nomor 01/B/MK Advokat Ad Hoc KAI /2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding tentang pelanggaran kode etik advokat dalam perkara Dr. Tommy Siotang SH LLM (Tommy Siotang SH), advokat yang berkedudukan di Jalan Bangka nomor 56 Kemang, DKI Jakarta, dahulunya teradu 4, sekarang pembanding, melawan Dr. Hotman Paris Hutapea SH MHum, advokat pada kantor hukum Law Firm Hotman Paris and Partner, The Kensington Commercial, Blok A12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, dahulunya pengadu, sekarang disebut sebagai terbanding. Dan Dr. Hotman PD Sitompul SH MHum, advokat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari nomor 79 RT 077/RW 077 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dahulunya teradu 1, sekarang turut terbanding 1. 2. Partahi Sihombing, sarjana hukum, advokat yang berkedudukan di Jalan Tulodong Atas nomor 88 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dahulunya teradu 2, sekarang turut terbanding 2. 3. Muara Karta, sarjana hukum, advokat yang berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok D1 nomor 11 Kemayoran, DKI Jakarta, dahulunya teradu 3, sekarang turut terbanding 3. Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia tersebut telah membaca 1. Surat keputusan DPP KAI nomor 140/DPP-KAI/11 tanggal 3 November 2021 tentang pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia yang untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding yang diajukan oleh advokat Dr. Tommy Siotang SH LLM. 2. Penunjukan panitra Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc tanggal 3 November tahun 2021. Ketiga, salin resmi putusan perkara nomor 46/Peradi
garis miring DKI dan garis miring DKD garis miring DKI Jakarta garis miring putusan garis miring 9 Romawi garis miring 2021 tanggal 29 September 2021 dilanjutkan dengan hakim anggota yang ke-6. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Tentang duduk perkara, memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara tersebut dalam putusan nomor 46 garing Peradi garing DKD garing DKI Data Jakarta garing putusan garing 9 garing 2001 tanggal 29 September 2021. Amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Memutuskan 1. Menerima pengaduan dari pengadu untuk sebagian. Kedua, menyatakan pengaduan pengadu terhadap terhadap 1 Dr. Hotma PD Sitompul Sarjana Hukum NHU NIA 80.1029 tidak dapat diterima. Ketiga, menyatakan terhadap 3 Partai Sihomping Sarjana Hukum NIA 95.1045 terhadap 3 Muara Karta Sarjana Hukum NIA 98.12445 dan terhadap 4 Komisi Hotang Sarjana Hukum NIA 9.10122 terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan pasal 6 huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta pasal 5 huruf A dan C Kode Etik Advokat Indonesia. 4. Memberhentikan sementara terhadap 2 Partai Sihomping Sarjana Hukum NIA 95.10045 dan terhadap 4 Komisi Hotang Sarjana Hukum NIA 93.10122 dari profesi advokat masing-masing selama 3 bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelima, memberhentikan sementara terhadap 3 Muara Karta Sarjana Hukum NIA 98.12445 dari profesi advokat selama 6 bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keenam, menolak pengaduan dari pengadu untuk selain dan selebihnya. Ketujuh, menghukum terhadap 2, 3 dan 4 untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Menimbang bahwa putusan Akbo mengucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 September 2021 dengan dihadiri oleh pembanding atau dahulunya teradu 4 serta dihadiri oleh teradu 1, 2 dan teradu 3 yang masing-masingnya sekarang selaku turut terbanding 1, 2 dan 3. Menimbang bahwa terhadap putusan Akbo oleh pembanding atau dahulunya teradu 4 telah mengajukan permohonan banding kepada Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam akte permohonan banding nomor .01 garing B garing DK titik KAI garing 2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pengadu atau sekarang terbanding pada hari Rabu tanggal 3 November 2021. Menimbang bahwa memori banding dari pembanding tersebut atau dulunya teradu 4 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Kehormatan Peradi DKD DKI Jakarta perkara nomor 46 garing Peradi garing DKD garing DKI garis datar Jakarta garing putusan garing 9 garing 2021 tanggal 29 September 2021 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Kehormatan Advokat ad hoc Kongres Advokat Indonesia
untuk memutuskan menerima permohonan banding yang diajukan pembanding atau teradu 4, membatalkan putusan Majelis Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta nomor 46/DKD/DKI garis datar Jakarta putusan /9 Romawi 2021 tanggal 29 September 2021 mengadili sendiri: 1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari pembanding atau teradu 4 untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia dalam tingkat banding berwenang mengadili dan memutus perkara yang diajukan banding dalam perkara yang diputus oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta nomor 46/DKD/DKI garis datar Jakarta putusan /9 Romawi 2021 tanggal 29 September 2021. Ketiga, menyatakan pembanding atau teradu 4 tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran pasal 6 huruf B, C, dan D Undang-Undang Advokat dan pasal 5 huruf A dan C Kode Etik Advokat Indonesia. Keempat, menyampaikan seluruh putusan ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan strip atau institusi terkait lainnya untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat. Menimbang bahwa pengadu sekarang terbanding telah menyerahkan tanggapan atas surat pemberitahuan banding dan penyerahan memori banding oleh Komisi Hotang Sarjana Hukum untuk menjawab memori banding dari pembanding dahulunya teradu 4 yang diterima tanggal 19 November 2021 oleh majelis. Tanggapan itu disamakan dan disebut dengan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 46/DKD/DKI garis datar Jakarta /4 Wawi 2021 yang tingkat pertamanya bersumber dari putusan Majelis Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta atau organisasi advokat tadi, dilanjutkan oleh hakim sebelah saya. Terima kasih atas izin yang mulia. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa bermaksud dari pengadu garis miring terbanding dalam pengaduannya tanggal 7 Mei 2021 telah mengadukan pembanding dulunya teradu 4 bersama-sama dan turut terbanding 1, 2, dan turut terbanding 3 dulunya teradu 1, 2, dan teradu 3 karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia. Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan pada intinya menyatakan teradu 2, 3, dan teradu 4 terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat dan memberhentikan teradu 4 garis miring pembanding Saudara Tommy Syihotang dari profesi advokat selama 3 bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam kurung catatan yang diambil hanya amar penghukuman terhadap pembanding dahulunya teradu 4 saja. Menimbang bahwa putusan dalam perkara ini dibacakan pada tanggal 29 September 2021 dan pembanding dulunya teradu 4 menerima salinan putusan akuo tanggal 6 Oktober 2021, maka terhitung sejak menerima salinan putusan sampai dengan pengajuan upaya hukum banding oleh pembanding dulunya teradu 4 pada tanggal 27 Oktober 2021
menurut Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia tahun 2008, sehingga permohonan banding itu harus dapat dinyatakan diterima untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan pada tingkat banding. Menimbang bahwa untuk mempermudah penulisan dan pembacaan tentang kata-kata Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia, dalam putusan ini ditulis saja dengan singkatan majelis. Menimbang bahwa berdasarkan kepada memori banding dan putusan nomor 46/Pradi/DKD/DKI Jakarta putusan 9 Romawi 2021 tertanggal 29 September 2021 yang dimohonkan banding oleh pembanding dahulunya teradu 4 serta kontra memori banding dari terbanding dahulunya pengadu, majelis berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Tentang kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan banding Saudara Dr. Tommy Syihotang SH LLM selaku pembanding dahulu teradu 4 oleh Majelis Kehormatan Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia. 2. Tentang kewenangan Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili Saudara Dr. Tommy Syihotang SH LLM sebagai teradu 4 yang sekarang pembanding melakukan pelanggaran kode etik advokat. AD1 tentang kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan banding Saudara Dr. Tommy Syihotang SHLLM oleh Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia, bahwa majelis berdasarkan sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara aku mempertimbangkan dan memperhatikan dan mempertimbangkan A. Pasal 1 angka 5 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah struktur organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat pusat dengan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia tingkat nasional. B. Pasal 16 angka 1 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Pusat didukung oleh alat kelengkapan struktur antara lain DPP, Board of Trust, Dewan Penasihat Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat, serta alat kelengkapan struktur terdiri dari Chairman, Honorim, Chairman, dan Komisi Pengawas. C. Pasal 19 angka 1 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya sebagai advokat menyebutkan seluruh anggota Kongres Advokat Indonesia tanpa terkecuali tunduk dan taat pada Kode Etik Profesi Advokat Kongres Advokat Indonesia yang telah diputus dan ditetapkan berdasarkan Kongres Advokat Indonesia ke-1 tahun 2008 di Jakarta tanggal 30 Mei 2018. Selanjutnya dilanjutkan oleh 2008. Terus. D. Pada pasal 19 angka 6 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah dalam melakukan penegakan etika profesi advokat harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang advokat, Kode Etik Profesi Advokat Kongres Advokat Indonesia, dan tata cara peradilan Kode Etik Advokat, surat-surat keputusan KAI tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 nomor 8 tentang Kode Etik Profesi Advokat, nomor 9 tentang hukum acara dan Kode Etik Advokat. Saya lanjutkan.
menimbang bahwa pasal 16 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia menyebutkan dalam menjalankan tugas jabatannya, Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban mengambil segala keputusan, kebijakan dan atau tindakan dalam rangka menjalankan program organisasi sepanjang tidak termasuk wewenang Kongres Advokat Indonesia dan atas Kongres Nasional Luar Biasa. Menimbang bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan yang merupakan dasar hukum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam melaksanakan tugas memimpin organisasi Kongres Advokat Indonesia di tingkat nasional, termasuk di dalamnya membela kepentingan anggotanya yang diperiksa dan diadili oleh organisasi advokat lain, dalam kurung seperti kes yang diperiksa atau diadili di tingkat banding sekarang ini. Dan dengan adanya permohonan banding dari pembanding semula teradu 4 serta permohonan perlindungan hukum selaku anggota Kongres Advokat Indonesia, maka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 140 garing SK garing data biasa garing DPP garing PUKAI garing 11 Romawi garing 2021 tanggal 3 November 2021 tentang pembentukan Majelis Kehormatan Advokat ad hoc Kongres Advokat Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding dari anggotanya Saudara Tommy Siotang SHLM yang telah disidangkan dan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik advokat oleh Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta dengan putusannya tanggal 29 September 2021. Menimbang bahwa di samping itu perlu juga diketahui bahwa Majelis Kehormatan Advokat ad hoc Kongres Advokat Indonesia dalam kurung majelis yang memeriksa banding perkara aku sekarang ini adalah sama profesinya dengan hakim yang tugasnya sama-sama selaku pengadil. Tapi untuk Majelis Kehormatan Advokat ad hoc kewenangannya hanya mengadili tentang pelanggaran kode etik advokat inkasu pasal 1 angka 11 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia tutup pasal 1 huruf E Kode Etik Advokat Indonesia. Menimbang bahwa sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara termasuk Majelis Kehormatan ad hoc perkara aku yang mengadili tentang pelanggaran kode etik profesi advokat, di mana putusan adalah merupakan tindakan akhir dalam memeriksa dan mengadili itu, haruslah memenuhi atau berisikan legal justice, social justice, dan moral justice. Sebab putusan itu bukan saja bagi orang yang diadili, tapi juga merupakan keadilan bagi semua orang, justice for all. 1. Legal justice atau keadilan adalah keadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerahkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. 2. Social justice atau keadilan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antara golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. 3. Moral justice atau keadilan moral adalah keadilan berdasarkan moralitas. Menimbang bahwa di samping pertimbangan di atas, di mana munculnya banding dari pembanding yang dulunya teradu 4 terhadap putusan Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta adalah sebagai akibat adanya persidangan Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta yang mengadili Saudara Tommy Siotang SHLM yang notabene adalah anggota Kongres Advokat Indonesia dengan jabatan struktur di organisasi Advokat Indonesia sebagai Vice President sampai dengan saat ini. Terus persidangan itu sejak semula sebenarnya telah mengalami kesalahan atau error, tidak adanya dasar hukumnya sehingga persidangan itu batal demi hukum. Menimbang bahwa moto perjuangan Kongres Advokat Indonesia pihak justisia 20 atau keadilan harus ditegakkan sekalipun rakyat runtuh. Berkenaan dan berdasarkan kepada moto itu, maka majelis akan meluruskan kes ini dengan melalui persidangan yang akhirnya menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada tanggapan seolah-olah majelis yang mengadil dalam tingkat banding atas putusan Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta aku sebagai suatu balas dendam dalam kurung di mana Majelis Kehormatan Peradi mengadili anggota Kongres Advokat Indonesia, maka dengan sendirinya Majelis Kehormatan Kongres Advokat Indonesia juga bisa memeriksa mengadili bandingnya putusan Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta. Akan tetapi bukan demikian, melainkan dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang objektif sehingga meluruskan suatu putusan yang tidak tepat dalam penerapan hukumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, di mana majelis sekarang ini memeriksa dan mengadili di tingkat banding terhadap putusan Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta adalah atas perintah Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang berdasarkan pasal 1 angka 5 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan
sesuai dengan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat adalah memimpin organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia di tingkat nasional, di mana di dalamnya termasuk kepentingan anggotanya. Sebab syarat berdirinya suatu organisasi advokat diantaranya adalah harus ada anggotanya. Menimbang bahwa kepentingan anggota dalam suatu organisasi advokat tidak saja berkaitan dengan kewajibannya, tetapi juga berkaitan dengan haknya. Menimbang bahwa oleh karena pembanding atau dulunya teradu 4 telah diadili oleh Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta yang berdasarkan pasal 19 angka 1 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia mengatur bahwa seluruh anggota Kongres Advokat Indonesia tanpa kecuali tunduk dan taat pada kode etik profesi advokat Kongres Advokat Indonesia, dan isi pasal tersebut, maka kode etik profesi advokat Pradi tidaklah berlaku untuk advokat Kongres Advokat Indonesia, sehingga Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta sejak semula tidak berwenang mengadili advokat anggota organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Menimbang bahwa sangat disayangkan walaupun telah diprotes dalam persidangan oleh pembanding atau dulunya teradu 4 dengan mempertanyakan tentang keabsahan persidangan tersebut, tetapi persidangan tetap berlanjut dan bahkan sampai kepada putusan yang bukan saja merugikan bagi pembanding dulunya teradu 4, tetapi juga merugikan kepada organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Menimbang bahwa jika seandainya sejak semula persidangan Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta mempertimbangkan atas keberatan dari pembanding atau dulunya teradu 4 tersebut, maka tidak akan terjadi adanya upaya hukum banding terhadap putusan AKWO yang diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Ingat, organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan organisasi advokat Pradi sama-sama sebagai organisasi advokat, tetapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokatnya berbeda. Baik kontra memori banding dan terbanding dulunya pengadu pada angka 4 sebagai pengakuan tentang keberadaan Pradi dan Kongres Advokat Indonesia adalah sama-sama organisasi advokat. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta telah mengambil porsinya Majelis Kehormatan Advokat ad hoc Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia dalam mengadili saudara Dr. Tommy Sihotak SH LLM. Oleh karenanya, dengan didasarkan kepada surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat nomor 140/SK strip biasa /DPP KAI /11/2021 tanggal 3 November 2021 tentang pembentukan dan penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili banding perkara AKWO dan untuk menjaga marwah serta martabat advokat dan wibawanya organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia di tengah-tengah masyarakat, serta tidak terjadi kesalahan seperti ini di mana Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta yang mengadili advokat anggota Kongres Advokat Indonesia dan didasarkan kepada asas umum dari setiap organisasi profesi, di mana bila terjadi pelanggaran atas kode etik profesi, maka yang berwenang mengadili adalah Majelis Kehormatan dari organisasi profesi tersebut. Maka berdasarkan hal itu, majelis berwenang memeriksa dan mengadili perkara AKWO di dalam tingkat banding. Menimbang bahwa berkaitan juga dengan pertimbangan hukum di atas, maka tentang isi kontra memori banding dari terbanding dulunya pengadu yang berkaitan dengan tidak berwenangnya Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia mengadili di tingkat banding atas perkara AKWO adalah tidak tepat dan ditolak. Lanjut. Nomor 2. AD.2 tentang kewenangan Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta
yang memeriksa dan mengadili Dr. Tommy Seotang atau Tommy Seotang Sarjana Hukum selaku pembanding, dulunya teradu 4. Menimbang bahwa segala sesuatu pertimbangan hukum pada AD1 yang berkaitan dengan tidak berwenangnya untuk mengadili saudara pembanding, dahulunya teradu 4 oleh Majelis Kehormatan Pradi DKD DKI Jakarta, dianggap diulang kembali di sini. Menimbang bahwa pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan Kongres Advokat Indonesia dibentuk dan didirikan di Jakarta oleh para advokat Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Advokat Indonesia 1, Kongres Advokat Indonesia ke-1 tahun 2008 pada tanggal 30 Mei tahun 2008 yang diselenggarakan secara konstitusional, demokratis, sesuai dan memenuhi amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Menimbang bahwa eksistensi keberadaan Kongres Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat diakui juga keberadaannya oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu 1. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 101/PUU Datar 7 Romawi /2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 huruf F mengakui organisasi advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia dalam kurung Pradi dan Kongres Advokat Indonesia dalam kurung KAI. 2. Ketua Mahkamah Agung melalui suratnya nomor 73/KMA/HK.01/9 Romawi /2015 tanggal 25 September 2015 menyatakan Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun. 3. Menkumham melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00077.AH.0108 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008 tanggal 28 November 2019. Menimbang bahwa pasal 19 angka 1 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, seluruh anggota Kongres Advokat Indonesia tanpa kecuali tunduk dan taat pada kode etik profesi Kongres Advokat Indonesia yang telah diputus dan ditetapkan berdasarkan Kongres Advokat Indonesia ke-1 tahun 2008 di Jakarta tanggal 30 Mei 2008. Menimbang bahwa pasal 19 angka 6 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia menyebutkan Dewan Kehormatan Pusat Daerah, Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penegakan etika profesi advokat harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang advokat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 angka 1 dan angka 6 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia tersebut di atas disimpulkan bahwa setiap advokat anggota Kongres Advokat Indonesia bila melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Advokat Kongres Advokat Indonesia. Menimbang bahwa dalam case sekarang ini yang mengadilinya dalam tingkat banding adalah Majelis Kehormatan Advokat ad hoc Kongres Advokat Indonesia, yang mana case ini di luar kebiasaan atau pengecualian atas upaya hukum banding
sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia. Ini ayat 1 tentang kewenangan mengadili permohonan banding dan seterusnya tersebut di atas. Masih menimbang bahwa pembanding garing dulunya teradu 4 sesuai dengan hasil persidangan dan bukti-bukti yang tersebut dalam putusan Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta. Tolong Pak, suaranya Pak. Dalam perkara aku yang dimohonkan banding diperoleh fakta hukum bahwa pembanding dulunya teradu 4 di persidangan Kode Etik Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta telah membantah tentang keabsahan persidangan Kode Etik tersebut dengan alasan pembanding dulunya teradu 4 adalah advokat dari Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda anggotanya (KTA) ini putusan Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta tentang pertimbangan hukum alinea 6 halaman 302 kurung tutup. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang ada dalam buku register keanggotaan Kongres Advokat Indonesia serta pengetahuan sendiri dari Majelis Kehormatan Advokat ad hoc Kongres Advokat Indonesia yang mengadili perkara aku, yang notabene semuanya adalah advokat dari anggota Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia, dan di samping itu berkedudukan juga sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Diketahui benar bahwa pembanding dahulunya teradu 4 adalah anggota Kongres Advokat Indonesia sejak tahun 2008, sejak berdirinya Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia, dengan nomor kartu tanda anggota garing KTA nomor .012 00016 garing KAI Gatar WT garing 2008, serta beliau adalah salah satunya pendiri di mana pada hasil Kongres Advokat Indonesia 3 di Batu Malang pada tanggal 14 sampai 16 November 2019 pembanding dulunya teradu 4 mempunyai jabatan Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia bidang organisasi sampai sekarang. Menimbang bahwa pasal 10 ayat 1 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Menimbang bahwa dari isi pasal 10 ayat 1 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia tersebut mengatur tentang kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili untuk setiap anggota Kongres Advokat Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik advokat. Artinya, yang berwenang memeriksa dan mengadili bagi setiap advokat anggota Kongres Advokat Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik advokat adalah Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia. Dalam kurung lihat pasal 1 angka 11 Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia Junto pasal 10 ayat 1 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia. Menimbang bahwa pasal 10 ayat 1 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia tersebut mengatur tentang kewenangan memeriksa dan mengadili secara absolut tentang pelanggaran kode etik profesi advokat Kongres Advokat Indonesia. Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta dalam pokok perkara aku yang dimohonkan banding sekarang ini tentang selama advokat yang bersangkutan masih terdaftar sebagai anggota sebagaimana yang termuat dalam daftar atau buku anggota, hal ini berarti bahwa advokat bersangkutan masih tetap merupakan anggota Pradi sekalipun tidak melakukan daftar ulang. Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sebab bahwa eksistensi seorang advokat tidak sekedar administrasi karena tercatat saja, tetapi harus dilihat apakah
yang bersangkutan masih terus memperbaharui kartu tanda anggotanya. Sebagai bentuk konkret ketertuntukan anggota terhadap anggaran dasar garis miring anggaran rumah tangga organisasi advokat tersebut. Kalaulah biayanya tercatat secara administrasi tetapi dia tidak pernah memperbaharui kartu tanda anggotanya, berarti dia tidak melakukan registrasi ulang sebagai anggota, dan tentunya dalam keabsahannya menjalankan profesi advokat patut diduga tidak menggunakan kartu tanda anggota di mana dia tercatat secara administrasi sebagai anggota organisasi advokat tersebut. Padahal di setiap persidangan pengadilan pada umumnya tetap dipertanyakan kartu tanda advokat dalam kurung KTA dan berita acara sumpah. Sehingga anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi advokat tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota yang tidak melakukan perpanjangan kartu tanda anggota atau tidak melakukan registrasi, dan bahkan organisasi tersebut bisa mencatat sebagai anggota non aktif atau bahkan mencoret sebagai anggota karena anggota tersebut tidak tunduk lagi pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi advokat di mana dia tercatat secara administrasi. Maka kode etik profesi yang digunakan oleh organisasi advokat organisasi profesi tersebut tidaklah dapat dikenakan kepada yang bersangkutan. Ditambah lagi organisasi advokat Pradi sendiri melalui Detik News Jumat tanggal 30 Mei 2008 mengumumkan dan memberitahukan memecat advokatnya yang ikut dalam organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar sekarang ini adalah apakah boleh garis miring dapat dibenarkan pembanding dulunya teradu 4 yang notabene adalah advokat anggota dari Kongres Advokat Indonesia dan bahkan kedudukannya sejak berdirinya sampai sekarang sebagai Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia di bidang organisasi untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta seperti tersebut dalam putusan akuo yang diajukan banding oleh pembanding dulunya teradu 4. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat dan menyatakan Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo khususnya untuk pembanding garis miring teradu 4 yaitu saudara Dr. Tommy Sihotak SHLM. Menimbang bahwa oleh karena majelis berpendapat di mana Majelis Kehormatan Pradi DKI Jakarta tidak berwenang mengadili pembanding garis miring teradu 4 dalam perkara pelanggaran kode etik advokat yang notabene di mana yang bersangkutan adalah advokat pada Kongres Advokat Indonesia, maka tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan banding dari pembanding dulunya teradu 4 dikabulkan dan untuk sebagian khusus untuk pembanding dulunya teradu 4 saja. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diperiksa atas dasar permohonan banding dari pembanding dulunya teradu 4, maka biaya perkara yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah dibebankan kepada pembanding garis miring teradu 4. Memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia serta kode etik advokat Indonesia tersebut dalam surat keputusan Kongres Advokat Indonesia tahun 2008 nomor 08 garis miring KAI garis 1 garis miring 5 Romawi garis miring 2008 memutuskan mengabulkan permohonan banding dari advokat Dr. Tommy Sihotak SHLM dalam kurung Tommy Sihotak sarjana hukum untuk sebagian, menyatakan
Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo dalam tingkat banding, membatalkan putusan Majelis Kehormatan Peradi DKD DKI Jakarta perkara nomor 46/Peradi/DKD/DKI Street Jakarta putusan /9 Romawi/2021 tanggal 29 September tahun 2021 sepanjang yang berkaitan dengan pembanding dulunya teradu 4 saudara Dr. Tommy Syotang, sarjana hukum LLM Tommy Syotang, sarjana hukum, menyatakan Majelis Kehormatan Peradi DKD DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili advokat Dr. Tommy Syotang SHLM Tommy Syotang Tommy Syotang sarjana hukum sekarang selaku pembanding dulunya teradu 4, membebankan bea perkara kepada pembanding dahulunya teradu 4 sebanyak 5 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari ini Jumat tanggal 26 November tahun 2021 oleh Majelis Kehormatan Advokat Ad Hoc Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ketua DPP Kongres Advokat Indonesia berdasarkan SK nomor 140/SK strip biasa /DPP KI /11 Romawi /2021 tanggal 3 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara aku yang terdiri dari advokat O.K. Jusri, sarjana hukum, magister hukum selaku ketua, advokat Haji Abdurrahim Hasibuan, sarjana hukum, magister hukum, advokat Damai Hari Lubis, sarjana hukum, magister hukum, advokat John Richard Latui Hamalo, sarjana hukum, magister hukum, advokat Yanto Jaya, sarjana hukum, advokat Nazarudin Lubis, sarjana hukum, magister hukum, dan advokat Leo Tolstoy RT Panjaitan, sarjana hukum, magister hukum, masing-masingnya sebagai anggota. Dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga di ruang sidang persidangan Horizon Suite Residence Rasuna Said, Rasuna Apartemen, Taman Rasuna Tower A, Jalan Raya Rasuna Said Menteng atas Kecamatan Seribu Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta dengan kode 12960 supaya jelas dan lengkap di tempat persidangannya secara bergantian oleh advokat O.K. Jusri SHMH sebagai ketua dan oleh advokat Haji Abdurrahim Hasibuan SHMH, advokat Damai Lubis SHMH, advokat John Richard Latwi Hamalo SHMH, advokat Yanto Jaya SH, advokat Nazarudin Lubis SHMH, dan advokat Leo Tolstoy RT Panjaitan SHMH masing-masing sebagai anggota, serta dibantu oleh Panitra Rizky Dinda Putri SE SH dengan tidak dihadiri oleh pembanding dahulunya teradu 4 dan terbanding dahulunya pengadu, serta turun terbanding 1, 2, dan 3 dahulunya teradu 1 dan 2 dan teradu 3. Demikianlah pembacaan putusan telah selesai, dan untuk diketahui bahwasanya berdasarkan pasal 19 ayat 3 keputusan Dewan Kehormatan dalam tingkat banding adalah merupakan keputusan yang final dan mengikat. Dengan telah selesainya, dan sebelumnya kami peringatkan kepada Panitra sesuai dengan ketentuan dalam kode etik kita, di mana putusan ini berkewajiban Panitra memberitahukan putusan ini dalam waktu 14 hari kepada para pihak. Demikianlah, dengan telah selesainya pembacaan putusan ini, maka persidangan dalam perkara ini telah selesai, dan untuk itu persidangan pun ditutup kembali.
dan terima kasih untuk kepada seluruhnya yang berkaitan dengan jalannya pembacaan perkara ini yang dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.